Halo, selamat datang di YouTube channel saya, Muji's Flames, yang isinya adalah ramalan melalui kartu tarot. Jadi kalau kalian nggak suka dengan kartu tarot, nggak suka dengan ramalan, kalian boleh cari YouTube channel lain yang bisa buat kalian lebih bahagia. Saya mulai ya. Ini adalah Scorpio, ramalan Scorpio khusus untuk sisa bulan di 2023. Oke, Scorpio, kita mulai ya, Scorpio. Gimana kabar kamu, Scorpio? Semoga kabar kamu baik-baik aja di sana. Sehat, semuanya lancar-lancar aja. Karena ini adalah general reading, nggak mungkin resonate dengan kondisi kalian semua. Ambil yang positifnya, tinggalkan yang negatif. Oke, ini Scorpio. Oke, di sini ada Judgment, lalu ada Eight of Wands, lalu ada Prince of Cups. Oke, kondisinya kelihatannya ini kemarin-kemarin mungkin kamu mengalami suatu dilema yang membuat kamu sebenarnya ingin kontak seseorang, tapi di satu sisi kamu ngerasa kamu harus bertahan untuk tidak kontak orang ini, atau bisa jadi kamu dipisahkan secara paksa dengan kondisi yang kamu tidak pernah bayangkan sebelumnya dengan seseorang, ya. Judgment dan Eight of Wands adalah kamu harus tetap positif kalau di antara kamu sedang berusaha memanifestasikan orang ini untuk kembali ke kamu. Di sini kelihatannya kamu juga harus memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mengendalikan attachment kamu terhadap orang ini. Jadi jangan sampai ketika kamu bilang, oh oke, saya ngikutin deh apa kata Tuhan, saya ngikutin deh apa kata semesta, tapi sepanjang tahun ini kamu ngerasa kayak, aduh kapan sih dia kontak saya, aduh kapan sih dia balik lagi sama saya gitu ya. Jadi Scorpio, dengan kata lain, di sisa bulan ini, di sisa bulan-bulan yang di 2023 ini yang tinggal beberapa bulan, kamu akan menghadapi situasi yang dilema antara kamu akan kontak orang ini atau kamu berusaha untuk move on, ya. Kalau misalnya memang kamu bisa melepas energi kamu dari dia, alias kamu tidak terlalu attach sama orang ini, kamu tidak terlalu terikat dengan energinya dia, terlalu menginginkan dia seperti dia itu segala-galanya. Kalau kamu berhubungan dengan perempuan, artinya kamu terlalu mendewikan orang ini, atau kalau kamu berhubungan dengan laki-laki, kamu terlalu mendewakan orang ini. Kamu harus lepas itu semua, karena ketika kamu lepas tanpa sadar, tiba-tiba dia akan datang atau ngabarin kamu, atau sekedar bilang, hey kamu apa kabar gitu loh ya. Tiba-tiba dia muncul aja, tapi itu terjadi ketika kamu udah ngelepas gitu loh ya. Tiba-tiba dia akan ngabarin kamu, tiba-tiba dia akan muncul dalam hidup kamu saat kamu udah benar-benar nggak berharap gitu ya. Lalu di sini ada The Chariot dan Eight of Cups, lalu Six of Cups. Beberapa dari kamu ini akan melepaskan healing pada diri kamu sendiri. Jadi yang tadi saya bilang, kalau misalnya memang saat ini kondisinya kamu nggak bisa lepas barang sehari untuk ngelupain dia, setiap hari kamu inget sama dia, itulah yang bakalan kamu dapatkan. Yaitu kamu tersiksa dengan perasaan kamu sendiri. Tapi ketika kamu ngerasa, oh ya sudahlah dia pergi, ya udah saya berusaha sibuk dengan diri saya berusaha untuk membuat diri saya ini lebih berarti, saya punya value di hidup saya. Tiba-tiba dia akan datang. The Chariot ini menunjukkan bahwa dia akan tiba-tiba datang, dia akan menawarkan segala sesuatu yang kemarin-kemarin kamu mau. Tapi ketika dia datang, ya mungkin karena kamu ngerasa udah terlalu lelah, di sini ada Eight of
Cups dan Six of Cups, kemungkinan kemarin kalian berpisah antara dua. Satu, kalian terpaksa untuk terpisah karena kondisi, tapi yang kedua ini ada pihak ketiga yang membuat kalian pisah, ya. Nah, saat kamu udah ngerasa, oh oke, saya udah healing nih, saya udah sembuh, saya udah mau maafin dia, tiba-tiba jreng, dia datang. Ya, the chariot ini berkata mengenai kehadiran atau sesuatu hal yang terjadi. Bisa berarti misalnya dia dari luar kota, dari luar negeri, tiba-tiba dia datang. Dia kabarin kamu. Kamu lagi berhubungan dengan Leo, Capricorn, ya, atau mungkin Pisces dan Aquarius dan Libra. Lalu di sini ada the Fool dan Knight of Pentacles. Kondisinya sampai akhir tahun itu kayak semua terbalik, sesuatu yang kamu nggak pernah harapkan tiba-tiba dia datang dengan komitmen. Sebelumnya yang dia ngerasa kayak, aduh saya nggak bisa komitmen saat ini, lagi susah atau apapun alasannya dia, intinya dia belum cukup terlalu cinta sama kamu untuk bisa komit gitu dengan apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Dia nggak bisa kasih komitmen yang jelas terhadap hubungan kalian, tapi nanti saat kamu sudah melepas, orang ini akan datang dan dia akan menawarkan hubungan yang lebih stabil, hubungan yang lebih punya komitmen jangka panjang, ya, punya komitmen yang membuat kalian itu ngerasa, oh oke, saya diinginkan gitu. Tapi ketika itu terjadi, mungkin perasaan kamu agak sudah lumayan berubah. Ini balik lagi ke kamu. Kalau misalnya kamu rasa, oh oke, saya mau mulai lagi hubungan yang baik dengan dia, ya kamu jalani. Tapi kalau saat dia datang lagi, semuanya sudah terlambat, kamu sudah berubah, kamu ngerasa, oh kemarin saya pingin sama kamu, kenapa kamu pergi? Atau kenapa kemarin ketika saya mau komitmen sama kamu, tiba-tiba kamu takut dengan komitmen? Ya udah, saat ini kondisinya udah berubah, saya udah nggak mau kamu lagi. Ya udah, ambil keputusan sesuai dengan apa yang kamu rasakan, ya. Jangan sampai kamu terpengaruh hanya karena kamu ngerasa bahwa orang ini sudah kenal sama kamu lama. Lalu King of Swords ini adalah orang yang menggunakan kata-kata dengan memanipulasi kamu, mengintimidasi kamu, sehingga saat dia muncul itu bukan menawarkan cinta yang kayak gimana, tapi dia berusaha untuk menarik kamu sebagai seseorang yang sangat menginginkan dia. Mungkin dulu-dulu kamu sangat ngebet banget gitu, tapi tiba-tiba ketika sudah jalan healing ini, kamu ngerasa, saya ini berharga loh, kenapa saya harus terus-terusan yang mengalah gitu. Nah, pada satu momen itu dia akan datang dan dia akan menggunakan kelemahan-kelemahan kamu, dan kamu mulai terpengaruh. Jadi ini semua balik lagi ke kamu. Kamu mau menerima dia, artinya kamu bisa hidup dengan konsep bahwa yang kemarin ya sudah, kamu mau melupakan dan kamu mau menerima dia. Tapi ada satu apa ya, satu kondisi yang sebenarnya agak kurang sehat di sini. Bisa berarti dia ngerasa bahwa orang ini kan dulu ngejar-ngejar saya gitu. Jadi ketika dia datang pun dia akan datang dengan arogan, ya. Bisa jadi ini untuk sebagian aja. Tapi untuk sebagian lagi mungkin memang dia hadir benar-benar dengan niat serius gitu. Oke, ini romance, kita baca karir dan finance kamu atau keuangan kamu, ya. Oke, di sini ada the lovers, nine of wands, lalu ada the star, lalu ada five of pentacles, lalu ada two of pentacles. Memang mungkin untuk Scorpio beberapa kondisi yang menyebabkan kamu keluar duit banyak. Bisa berarti juga ada pertunangan, pesta, atau perayaan, segala sesuatu yang berhubungan dengan perayaan
yang mengakibatkan kamu itu keluar uang banyak. Tapi ibaratnya ketika keluar uang banyak itu kamu ngerasa, kok saya ini habis uang ya gitu. Kok saya ngerasa bangkrut ya gitu. Nah, pada saat kamu merasa seperti itu, sebenarnya Tuhan atau semesta ini sedang menyiapkan segala sesuatu yang lebih baik gitu ya. Bisa berarti rezeki tambahan atau mungkin bonus, akan ada terima bonus di akhir tahun, atau mungkin akan ada pundi-pundi yang terbuka ya. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa, aduh duit saya ini habis gara-gara saya harus bayar begini, harus bayar begitu. Tapi ketika kamu keluar uang itu akan segera digantikan. Intinya kalau kamu ngerasa kamu ini keuangannya lagi seret, sebenarnya enggak gitu. Memang lagi banyak pengeluaran. Jadi kamu harus tetap mikir positif, hati-hati kendalikan pikiran untuk lebih bersyukur. Oke. Oke, inget ya tadi saya bilang sebenarnya kondisi kamu itu nggak sulit gitu, tapi memang banyak pengeluaran sampai akhir tahun dan kamu diminta untuk lebih positive thinking, dan kalau kamu merasa kurang bersyukur artinya kamu harus lebih banyak bersyukur, kamu harus lebih banyak bermeditasi untuk menenangkan pikiran, karena segala pikiran negatif kamu itu akan tertarik menjadi kenyataan ketika kamu terus-terusan mikir ya. Jadi mungkin beberapa dari antara kamu juga berusaha memulai usaha baru ya, dan ini kelihatan kayak sulit, terseok-seok, tapi sebenarnya ada hasil. Yang tidak ada hasil itu adalah sama sekali kamu habis uang, sama sekali nggak ada untung. Kalau ini tuh kamu kayak misalnya punya uang 50, tapi kamu keluar 40, jadi uh, kamu masih punya untung 10 gitu. Tapi karena 10 itu dikit, kamu ngerasa, mana sih kok kayak Tuhan nggak ngasih saya uang ya gitu. Nah, pada momen-momen kamu menyadari, kok susah banget ya gitu. Nah, pada momen-momen itu, kamu diingatkan untuk lebih banyak bersyukur. Sebenarnya ada kok gitu. Uangnya itu ada, penghasilannya itu ada, omsetnya itu ada, tapi kamu ngerasa kurang bersyukurnya itu yang membuat kamu jadi merasa kurang begitu. Jadi jelas ya, finance kamu atau keuangan kamu atau karir kamu sebenarnya baik-baik aja. Kamu berada di tempat yang benar, kamu berada di tempat yang support kamu, tapi memang ada situasi yang membuat kamu kesulitan bersyukur begitu. Jadi ketika kamu ngerasa kok susah banget ya, nah saat itu kamu harus inget-inget, walaupun susah saya masih kerja, atau kalaupun saya belum punya pekerjaan nih, setidaknya saya masih ada orang-orang yang sayang sama saya loh gitu. Jadi ingat-ingat hal-hal yang baik yang ada di sekeliling kamu, ingat-ingat rezeki yang kamu dapatkan. Kayak misalnya kamu ngerasa, aduh saya banyak pengeluaran nih buat pesta, buat begini, buat begitu, perayaan ini, perayaan itu misalnya. Tapi kamu harus tarik mundur lagi dan ingat-ingat bahwa kalau saya nggak punya uang sama sekali, saya nggak akan bisa ngelakuin itu semua. Atau misalnya kamu nganggur, lagi nggak ada kerjaan, tapi kamu harus inget-inget, orang di sekeliling saya banyak loh yang bantu saya gitu. Nah, dengan kamu bersyukur seperti itu, the sun ini akan muncul, rezeki yang baru akan muncul gitu. Oke Scorpio, semoga semuanya jelas, semoga semuanya berbahagia. Terima kasih udah nonton, bye-bye.